Kalau kemudian rumah produksi itu dan Trans7 mengatakan tidak tahu tradisi yang ada di pesantren, saya tidak percaya. Saya pribadi merasa sangat marah, sangat jengkel dengan tayangan itu. Dan saya pikir banyak kiai, banyak santri juga merasa tersinggung dengan pernyataan itu. Saya tidak berani mengatakan para kiai marah, karena beliau biasanya lebih menahan diri, berusaha untuk introspeksi ke dalam diri masing-masing, diri sendiri, daripada menilai orang lain. Tetapi kami, para santri, masih belum pandai untuk melakukan introspeksi terhadap hinaan semacam itu. Kami marah, jengkel, marah, dan semacamnya. Tetapi saya berusaha untuk bersikap dingin, berusaha memahami apa yang dilakukan oleh Trans7. Pertama, saya berusaha memahami manfaat apa yang ingin diberikan oleh Trans7 kepada para penonton dengan menayangkan uh, melalui expose unsensor itu. Apa yang ingin mereka berikan? Saya berusaha mencari-cari manfaat yang bisa diterima para penonton ketika mengikuti tayangan itu. Tapi saya gagal menemukan manfaat yang bisa diterima penonton. Kemudian yang kedua, saya berusaha memahami apa yang ingin dicapai oleh Trans7 dengan tayangan seperti itu. Nah, saya kemudian teringat beberapa waktu yang lalu, seperti tadi sudah disinggung oleh Kiai Taufik, pernah ada program Islam itu indah. Tetapi yang mereka sampaikan bukan keindahan, tetapi cacian. Mengatakan Amaliyah Nahdien, Amaliyah para santri itu sebagai bid'ah yang tidak memiliki dasar dan semuanya. Alih-alih menghadirkan Islam yang indah, tetapi menghadirkan Islam yang penuh dengan kebencian. Maka sampai pada kesimpulan bahwa Trans7 ini konsisten membenci Nahdien, membenci santri dengan tayangan-tayangan seperti itu. Karena saya tidak menemukan manfaat apa yang ingin diberikan dengan tayangan seperti itu. Maka di situ saya menyaksikan uh, konsistensi kebencian yang ada di Trans7 kepada Nahdien, kepada para santri. Maka ketika tayangan ini muncul, saya tidak heran kalau para santri kemudian marah, kemudian tersinggung. Nah, saya ingin bertanya sebetulnya, apa sih kesalahan pesantren, kesalahan santri, kesalahan para kiai, sehingga TV7, Trans7 di situ bersikap seperti itu? Nah, ketika cium tangan dianggap feodal, ketika kiai dianggap mengambil manfaat dari santri, ketika santri yang menghormati kiai dianggap sebagai perbudakan, mereka gagal paham tentang pesantren. Apakah mereka Trans7 itu atau rumah produksi yang membuat expose unsensor itu akan mengatakan, misalnya orang Jepang ketika memberikan hormat membungkuk, apakah itu akan dikatakan menyembah sesama manusia? Ketika orang Barat misalnya, orang di luar Nusantara melihat orang laki-laki mencium tangan laki-laki di situ, mereka merasa jijik, tapi mereka tidak mengatakan santri itu homoseks, tidak. Tapi mereka berusaha memahami. Nah, ini sesama bangsa Indonesia, sesama orang Indonesia, justru lebih suka mendiskreditkan, melihat dengan kacamata kebencian terhadap perilaku-perilaku, praktik-praktik akhlakul karimah yang ada di pesantren. Jadi kalau kemudian rumah produksi itu dan Trans7 mengatakan tidak tahu tradisi yang ada di pesantren, saya tidak percaya. Rumah produksi itu ketika akan membuat sebuah tayangan, pasti akan melakukan riset awal. Dari riset awal itu mereka akan tahu di mana manfaat yang harus mereka sampaikan dan di mana hal-hal sensitif dan moderat yang harus mereka hindari. Nah, ini tidak. Nah, antara rumah produksi ini sekarang kan lagi dimunculkan bahwa itu adalah buatan PH, production house, bukan buatan Trans7 sendiri. Tetapi biasanya rumah produksi itu baru membuat rekaman semacam itu ketika sudah deal kontrak dengan TV. Mereka tidak akan membuat apa-apa kalau tidak deal, karena mereka tidak mungkin menanggung kerugian sudah membuat tayangan tapi tidak tayang. Maka memang ada relasi positif antara rumah produksi yang mencari nafkah dengan Trans7 yang menyiarkan hasil kerja mereka. Nah, Pak Siful, saya ingin meletakkan isu ini tidak hanya dalam konteks santri, tidak hanya dalam konteks ketersinggungan para santri, para Nahdien,
Tetapi saya ingin meletakkan masalah ini dalam konteks yang lebih besar, bahwa para santri Nahdien itu adalah bangsa Indonesia. Betul. Mereka adalah sesama anak bangsa. Maka Trans 7 sebetulnya sedang mengadu-adu bangsa kita untuk mengadu domba di antara sesama anak bangsa. Nah, kalau hal semacam ini dibiarkan, bukan tidak mungkin akan muncul kebencian-kebencian antar sesama anak bangsa. Maka Trans 7 itu harus sadar, mereka berada di Indonesia dan harus turut serta, wajib turut serta merawat harmoni sosial yang ada di dalam negara kita. Nah, dengan tayangan seperti itu, apa yang ingin mereka capai? Kecuali hanya menyebarkan kebencian, mencaci maki ini di pesantren, biarlah penonton yang bersimpan sendiri, bukan mereka yang menawarkan kesimpulan. Jadi menayangkan ada santri oleh Kiai Taufik, santri berjalan tidak berjejeran langsung dengan kiai, mereka berdiri kalau ada para gurunya lewat, kemudian para santri kalau pamit atau suan mereka cium tangan. Silakan itu ditayangkan. Katakan saja bahwa ini para santri berdiri ketika ada kiai lewat. Itu kan fakta. Tetapi Trans 7 kan tidak mengerti itu. Yang mereka sampaikan narasi stigma terhadap para santri. Mereka tidak memberitakan fakta, tapi mereka menyebarkan kesimpulan yang harus dipertanyakan kebenarannya. Dari situ mereka mesti sadar apa yang mereka lakukan sebetulnya sedang menyakiti hati anak bangsa. Dan itu cara yang harus mereka menyampaikannya sadari. itu nyinyir, Pak Hodri. Cara menyampaikannya itu nyinyir. Ya, Voice mereka over-nya bukan menyampaikan fakta, tapi mereka menyampaikan opini. Dan opini itu stigma. Jadi saya sampai pada pandangan mereka konsisten membenci Nahdien, membenci santri dari dulu itu.